warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel dan di Wardana. Kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi informasi yang bermanfaat, insya Allah. Dan sebelum kita lanjut ke inti pokok daripada video kita hari ini atau konten kita hari ini adalah tentang bantuan sosial. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setiap amalan yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi latihan bagi kita untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita lanjut. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya melakukan pertemuan dengan masyarakat, ada masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok PKH saya, kemudian mendatangi saya, dan kemudian beliau bertanya seperti ini. Karena kan memang sebelum-sebelumnya saya ketika di pertemuan kelompok itu saya selalu menyampaikan bahwa ketika ingin mengetahui apakah kita mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak, itu kita bisa mengecek di website Cek Bansos, dan kemudian dia melakukan itu dan betul bahwa dia namanya terdapat di Cek Bansos. Nah, makanya beliau bertanya ketika bertemu dengan saya kembali, beliau bertanya kepada saya bahwa saya terdaftar di aplikasi, saya terdaftar PKH dan BPNT di Cek Bansos, tapi kok saya tidak dapat bantuan sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, pada video ini saya akan khusus membahas pertanyaan ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pertanyaan ini, saya terdaftar PKH BPNT di Cek Bansos, tapi kok saya tidak dapat bansos sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami terlebih dahulu, di website Cek Bansos itu ada 3 istilah di aplikasi Cek Bansos tersebut. Yang pertama adalah ada penerima manfaat atau disingkat PM. Yang kedua adalah ada KPM, keluarga penerima manfaat. Dan yang ketiga adalah ada ART, anggota rumah tangga. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang tadi. Saat kita kemudian mengecek data kita di website Cek Bansos, maka pada saat itu kita kemudian menemukan nama kita terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, dan keterangannya di situ adalah ya, menerima PKH dan BPNT. Di kolom keterangan Cek Bansos itu mengatakan ART, berarti kita adalah anggota rumah tangga yang statusnya bukan penerima bantuan sosial. Kita hanya anggota keluarga dari penerima bantuan sosial. Biasanya itu apakah kita misalkan anak atau misalkan kita anggota keluarga yang ada di kartu keluarga. Kemudian biasanya hal ini muncul ketika di DTKS, di data terpadu kesejahteraan sosial kita itu, kita memiliki anak atau ART yang sudah menikah dan sudah pindah KK. Maksudnya adalah anak kita yang tadinya ada di dalam KK kita itu kemudian sudah menikah dan sudah pindah KK, tetapi belum diupdate di DTKS atau belum diupdate datanya di DTKS. Karena kenapa? Karena mungkin kartu keluarganya yang belum disetorkan atau belum tersinkron antara data kakak baru anak itu dengan DTKS. Kemudian sehingga teman-teman datanya masih terbaca di data si anak, datanya masih terbaca di kakak orang tuanya, sehingga dia hanya sebagai anggota, masih tergolong sebagai anggota penerima manfaat atau keterangan ART. KPM itu adalah satuan dari seluruh anggota keluarga atau seluruh anggota rumah tangga dari penerima manfaat dalam satu KK tersebut.
Artinya secara keseluruhan dari anggota yang ada di dalam kartu keluarga tersebut merupakan KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi dalam satu KK itu dianggap sebagai keluarga penerima manfaat. Sedangkan PM itu adalah penerima manfaat. PM itu adalah orang yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi kalau misalkan di aplikasi cek bansos itu kemudian kita mengecek nama kita, kemudian muncul bahwa ya kita pada bagian misalkan PKH dan BPNT itu tertulis ya, keterangan ya, tetapi di kolom keterangan itu tertulis ART, maka atau KPM, maka kemudian itu merupakan informasi bahwa kita ini adalah anggota keluarga dari penerima manfaat atau anggota keluarga dari yang mendapatkan bantuan sosial. Kita bukan sebagai penerima manfaat atau penerima bantuan sosial tersebut. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu apa kira-kira solusinya ketika misalkan kita menemukan hal tersebut? Kita menemukan hal tersebut terjadi pada diri kita misalkan. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan updating data di DTKS. Kita melapor ke petugas sosial atau OP6NG online di desa dan di desa kelurahan untuk kemudian melakukan updating kartu keluarga atau perbaikan data yang ada di 6NG. Karena kan orang yang menerima bantuan sosial itu di 6NG, ketika misalkan ada salah satu dari anggota keluarga yang kemudian bermasalah datanya, maka otomatis bantuannya tidak akan cair, tidak akan keluar. Maka solusinya adalah kita ke operator ataupun yang bertugas untuk menangani 6NG atau data kesejahteraan sosial ini untuk dilakukan perbaikan data ataupun dilakukan updating data sesuai dengan KK yang terbaru. Kemudian teman-teman sekalian, solusi yang kedua adalah jika misalkan pada saat kita cek bansos, kemudian kita cek di website cek bansos, kemudian kita menemukan bahwa keterangan kita itu adalah keterangan ART atau anggota rumah tangga, maka mungkin pada saat verifikasi data yang kemudian dilakukan, berarti data kita terverifikasi bahwa kita ini adalah orang yang mampu, kemudian pindah alamat, atau mungkin memang tidak ditemukan. Makanya kemudian pada saat pendistribusian kartu bantuan sosial itu kartu kita tidak dibagikan. Karena mengapa? Karena yang pertama kita sudah mungkin kita sudah mampu, yang kedua kita pindah, tidak berdomisili lagi di kelurahan ataupun desa setempat atau kecamatan setempat, dan yang ketiga adalah mungkin kita tidak ditemukan datanya, atau pada saat pencarian keluarga kita tidak berada di lokasi tersebut. Makanya pada saat penyaluran kartu bansos itu kartu kita tidak dibagikan. Karena mengapa? Karena kita tidak ada di tempat, atau karena kita sudah pindah dan terverifikasi bahwa kita mampu. Makanya kartunya tidak dibagikan. Karena mengapa teman-teman? Karena kartu itu tidak boleh diwakili oleh orang lain. Harus yang bersangkutan sendiri yang mengambil kartu tersebut. Yang ketiga, mungkin kita gagal burekol atau misalkan gagal buka rekening kolektif. Mungkin kita gagal buka rekening kolektif sehingga bantuan kita tidak cair. Jadi teman-teman sekalian, ada dua kegagalan dalam transfer dana bansos. Itu yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama adalah gagal burekol. Yang kedua adalah gagal pen atau omspen, atau biasa kemudian kita bahasakan validasi rekening oleh otoritas keuangan. Nah, misalnya bank, teman-teman. Yang pertama, alasan utama burekol itu atau gagal buka rekening kolektif, yang pertama adalah nama ibu kandung invalid atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin nama orang tua kita di KK itu tidak sesuai dengan nama orang tua kita di KTP-nya misalkan. Sehingga pada saat di KK itu
di kartu keluarga invalid, data kita invalid karena tidak ada kesesuaian antara nama kita dan kemudian nama orang tua kita. Tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai adalah nama orang tua kita misalkan Anti, tapi ternyata tapi ternyata di kakak itu namanya misalkan Anta, sehingga tidak valid. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mempalitkan data orang tua kita dengan perbaikan kakak. Yang kedua adalah mungkin ID kita ada, identitas kita ada, cuma nama kita berbeda dengan data yang ada di bank. Misalkan nomor pesertanya sama, ataupun nomor NIK-nya sama, tetapi nama dan orangnya berbeda. Berbeda antara data bank dengan data kita. Sehingga, makanya teman-teman sekalian, penyebab Bu Rekol itu gagal buka rekening itu karena itu. Karena ID sama, ID ada, identitas ada, tetapi nama orangnya berbeda. Berbeda dengan data dari bank. Dan yang ketiga teman-teman adalah tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahirnya itu invalid. Misalnya di KTP kita itu adalah misalkan kelahiran 1992 misalkan. Tetapi di data itu misalkan tertulis 1900, maka akan invalid tanggal lahirnya atau tahun lahirnya. Dan kemudian misalkan nama tempat lahirnya misalkan. Tempat lahir kan seharusnya ditulis kelurahan atau nama daerahnya, nama desanya, tetapi yang tertulis di data itu adalah nama kecamatan atau nama provinsinya, sehingga terjadi gagal Bu Rekol teman-teman sekalian. Selanjutnya yang kedua, saya perjelas kembali bahwa solusi kenapa kemudian kita gagal untuk mendapatkan bantuan sosial itu adalah solusi yang permasalahan yang ketiga itu adalah karena gagal Bu Rekol. Nah, gagal Bu Rekol ini atau gagal buka rekening kolektif ini alasannya yang pertama adalah karena nama ibu kandung invalid. Yang kedua adalah ada ID, ada nomor peserta, tetapi nama orangnya berbeda dengan data bank. Dan yang ketiga adalah tempat tanggal lahir invalid atau berbeda dengan data kita dengan data yang ada di bank misalkan atau di DTKS. Nah, maka itulah yang menyebabkan kenapa terjadi gagal buka rekening kolektif atau Bu Rekol. Kemudian yang permasalahan kedua adalah teman-teman itu gagal omspen atau gagal validasi rekening oleh otoritas bank atau otoritas keuangan. Nah, itu gagal validasi teman-teman. Ya. Makanya apa alasan dari gagal validasi ini? Yang pertama adalah sudah ada rekening di bank tetapi sudah tidak aktif. Nah, mungkin karena terlambat untuk kemudian diambil atau terlambat dibagikan, atau mungkin karena pada saat penyaluran yang bersangkutan tidak hadir atau memang belum ditemukan data orangnya. Ya, yang kedua adalah mungkin sudah ada rekening di bank, tetapi pada saat kemudian verifikasi ternyata namanya, ID-nya sudah benar, tetapi namanya berbeda. Di buku rekening tertulis Fatimah misalkan, di NIK kita itu tertulis Fatimah, tetapi di data bank itu tertulis Fatimatun misalkan. Nah teman-teman sekalian, yang ketiga adalah satu saja huruf yang berbeda ataupun angka yang berbeda dalam data kita itu yang membuat terjadinya gagal validasi rekening. Sehingga teman-teman sekalian, solusinya adalah kita melakukan updating data dengan kemudian kita melapor ke pendamping sosial ataupun petugas ataupun operator online dari 6NG.
di desa ataupun kelurahan setempat. Karena mengapa teman-teman sekalian, hanya dengan updating ataupun perbaikan data tersebut, nah, kita kemudian bisa melakukan data kita kemudian bisa diverifikasi dan kemudian divalidasi sehingga bantuan kita itu bisa cair, teman-teman. Nah, saya pikir itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain bisa diajukan di kolom komentar atau bisa melalui Instagram saya @dandi.wardana atau bisa di Facebook saya di Dandi Wardana, atau bisa di kolom komentar di video ini. Saya pikir itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Terakhir saya cuma ingin mengingatkan bahwa bantuan sosial itu sifatnya sementara. Bantuan sosial itu bukan gaji yang kemudian cair setiap bulan. Makanya kemudian teman-teman jangan pernah bergantung kepada bantuan sosial. Setidaknya teman-teman berusaha ataupun membuat usaha-usaha yang lain yang bisa menopang kehidupan teman-teman sekalian. Karena mengapa? Ada kalanya ketika kita berharap bantuan kita cair, misalkan bulan ini ternyata tidak cair karena permasalahan yang saya sudah jelaskan tadi. Mungkin karena ID kita salah, nama kita salah, kemudian ada data-data di KK kita yang kemudian tidak sinkron ataupun invalid, sehingga teman-teman sekalian bantuan sosial kita itu tidak cair. Maka intinya ya jangan pernah berharap kepada bantuan sosial. Setidaknya bantuan sosial itu hanya digunakan untuk membantu kehidupan kita tanpa kita bergantung padanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.